Hello Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rumus-rumus Microsoft Excel. Saya akan menggunakan Microsoft Excel 2019. Bagi kalian yang nggak punya Microsoft Excel 2019, nggak apa-apa, pakai aja Microsoft Excel versi sebelumnya. Karena pada dasarnya rumus ini dapat digunakan di Microsoft Excel versi berapapun. So, simak terus videonya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menjumlahkan produk yang terjual di toko Jakarta, produk-produk yang terjual di toko Bekasi, dan produk-produk yang terjual di toko Bogor. Nah, toko Bogor nih kalian lihat nih, filenya terpisah sendiri ya. Nah, ini maksudnya gini, saya akan mengajarkan cara menjumlahkan sheet pada satu file yang sama, kemudian menjumlahkan di antara dua sheet yang berbeda, tapi masih dalam satu file yang sama. Lalu saya akan mengajarkan menjumlahkan pada sheet yang di file yang berbeda. Nah, langsung aja ya, seperti ini contohnya. Toko Jakarta, kita mau tahu nih jumlah produknya berapa. Kita langsung ketikkan saja di sini. Sama dengan sum, buka kurung. Kalau kalian lihat di sini kita udah dikasih guidance nih atau panduan cara ngisi rumusnya, yaitu number 1, number 2. Ini maksudnya adalah sel ya. Sel 1, koma, di sini koma, sel 2, koma, sel 3, koma, sel 4, koma, sel 5. Karena di sini ada 5 produk. Nah, koma di sini kalian harus perhatikan. Beda-beda komputer, beda-beda formatnya. Ada yang pakai koma, ada yang dia menggunakan titik koma. Nah, komputer kalian harus cek di sininya, koma atau titik koma ya. Jadi, walaupun saya di sini pakai koma, tapi belum tentu kalian pakai koma di komputer kalian. Bisa aja titik koma. Kalian harus cek dulu. Di sini ikutin aja ya karena saya pakai koma. Setelah sudah selesai, ada 5 sel. Kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kuantitinya adalah 22. Nah, tapi ini kan gampang nih, cuman 5 barang doang. Kalau seandainya di toko itu ada 50 barang, bahkan 100 barang, atau ribuan barang. Nah, kita nggak mungkin tuh pilih 1, pilih 1 lagi, koma 1 lagi. Nah, kita harus cari cara cepatnya. Caranya gimana? Caranya adalah, saya tulis di bawahnya di sini ya. Ketikan sama dengan sum, buka kurung, kita blok aja dari atas langsung ke bawah. Blok seperti ini. Nah, di sini langsung C3 sampai C7. Cara formulasinya kan begini, C3 titik 2 C7. Kemudian langsung tutup kurung, enter. Menghasilkan jumlah yang sama tapi dengan dua penulisan formula atau rumus yang berbeda. Kalian lihat di sini. Yang satu menggunakan koma, yang satu menggunakan titik 2. Nah, yang lazim, yang umum digunakan adalah ini. Jadi kita akan ganti semuanya ya. Kita akan pakai yang titik 2 dengan cara sama dengan sum, buka kurung, blok ke atas ke bawah, enter. Boleh pakai tutup kurung kemudian enter. Boleh juga seperti ini, sum, buka kurung, di blok, kemudian tekan enter langsung. Nah, dia akan otomatis tutup kurung sendiri. Ya, udah canggih Excelnya. Ini pun sama dengan sum. Oh, sorry, belum kurung buka ya. Kalau belum kurung buka, dia akan ada error seperti ini. Kita kasih kurung buka dulu. Kita kemudian blok, kemudian enter. Nah, kita lakukan hal yang sama di toko Bekasi. Nah, di bawah sini. Nah, karena capek ya satu-satu ngesum-sum-sum gitu ya, kita copy paste aja. Ctrl C, kemudian blok, Ctrl V. Nah, seperti ini. Otomatis rumusnya akan mengikuti.
gitu ya. Nah, itu adalah cara menjumlahkan satu sheet pada satu file. Nah, sekarang PR-nya adalah kita di sini mau mentotalkan dua toko nih, toko Jakarta, toko Bekasi, nanti kita tambahin toko Bogor ya. Kita jumlahin dulu toko Jakarta sama toko Bekasi nih. Kuantitinya berapa sih? Toko Jakarta kan 3, toko Bekasi 6, berarti 9 kan? Nah, caranya adalah kita ketikin sum di sini. Sum, buka kurung, kemudian kita pergi aja langsung ke sheet toko Jakarta. Kita klik di sini. Nah, di sini kita harus kasih koma nih. Koma, toko Bekasi. Kita tutup kurung, kita enter. Thread 9. Nah, sama kan? Yang membedakan adalah rumusnya begini. Kalian lihat di sini. Di sini dia akan merefer atau merujuk ke sheet toko Jakarta di sini. Kemudian koma di sini dia akan merefer sheet toko Bekasi yang di sini. Apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah kolom C3-nya. Sel C3. Sel C3 yang ada di toko Jakarta sama sel C3 yang ada di toko Bekasi. Sel C3 itu apa? C3 itu kan ini, C3, quantity apple. Nah, dia menjumlahkan ini. Gitu ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan ini kan pakai koma. Kalau misalkan sheet-nya banyak nih, ada lebih dari 2, misalkan ada 5, ada 10, ada 100 sheet gitu. Kan capek nih koma. Kita kasih koma-koma. Betul, capek. Kita juga bisa pakai cara yang seperti ini ya. Titik 2, pakai titik 2. Nah, caranya adalah begini, perhatikan baik-baik. Kita hapus toko Bekasinya. Di sini kan ada toko Jakarta diapit petik nih. Nah, di dalam petiknya setelah toko Jakarta kita tinggal tambahin aja titik 2 lagi. Kasih nama toko spasi Bekasi. Spasinya harus sama ya. Besar kecil huruf nggak masalah. Kita enter. Nah, sama aja. Jadi toko Jakarta sampai toko Bekasi C3. Jadi cara baca rumusnya adalah menjumlahkan sel C3 yang ada di toko Jakarta sampai toko Bekasi. Seperti itu. Nah, untuk ngisi ini di mana yang kosong-kosong? Kita tinggal Ctrl C, copy, kita blok semuanya, kita paste. Nah, udah deh. Kita cek kalau nggak percaya. Ini jumlahnya 46 ya, 2 toko. Cek ya, toko Bekasi jualan 24 barang. Toko Jakarta jualan 22. 22 tambah 24, 46. Gitu. Nah, selesai sudah cara menjumlahkan 2 sheet pada satu file. Kita belum menjumlahkan yang toko Bogor nih. Toko Bogor caranya gimana? Nah, kita lihat toko Bogor ya. Nah, toko Bogor pun sama nih. Dia ada jualan juga. Oke, kita tambahin dulu di sini. Sum. Biar kita tahu total jumlahnya. Oh, ini 22 juga ya. Oke. Kita mau menjumlahkan nih toko Jakarta, toko Bekasi plus toko Bogor. Caranya adalah gimana? Pakai titik koma, titik 2 lagi di sini. Nggak bisa, karena ini adalah file yang berbeda. Caranya gimana? Tambahkan saja di sini. Nah, toko Jakarta, titik 2 toko Bekasi C3 ini adalah number 1. Kita bisa koma, kita klik number 2-nya ini dengan cara mengklik toko Bogor. Klik kuantitinya. Nah, kalian lihat di sini formulanya jadi begini. Toko Bogor.slxx ini adalah mengacu ke file toko Bogor. Kemudian toko Bogor di sini adalah sheet-nya. Sheet ini toko Bogor. Kemudian ini adalah sel C3. Sel quantity apple-nya. Nah, tapi yang kalian lihat di sini ini ada string nih. String itu kunci. Gunanya apa? Nanti kita akan bahas. Kita enter dulu. Nah, jadinya 12. Betul ya? Toko Jakarta 3 ditambah 6, 9 toko Bekasi ditambah 3 toko Bogor. Jadi totalnya adalah 12. Kita cek. Oke, benar.
Kemudian kita akan coba copy ya. Copy paste ke semua ya. Nah, kalian lihat ada yang aneh. Di sini ada 3 belakangnya. Kenapa? Karena ini nih biang keroknya. Kalau kita copy paste, misalkan price ya. Price ini kan ada di D3. Otomatis toko Bekasi price-nya ada di D3 juga. 20.000. Toko Jakarta 20.000-nya price-nya juga di D3 nih. Ya kan? Tapi kita lihat nih. Toko Jakarta, toko Bekasi D3. Toko Bogor tetap C3. Kenapa? Karena kekunci tadi sel-nya. Jadi tujuan string atau dolar ini adalah untuk mengunci sel supaya kalau sel itu di copy paste ke sel manapun dia tetap ada di C3. Tapi dalam kondisi seperti ini nggak mau karena angkanya akan aneh. Gitu ya. Kita harus buka nih kuncinya. Kita ilangin aja. Kita enter. Nah, kita copy paste ulang ya. Nah, jadi normal lagi. Kenapa? Karena price itu ada di D3 kan. Kita lihat nih, toko Jakarta, toko Bekasi D3, toko Bogor juga D3. Total ada di E3 atau lihat di sini nih. Toko Bekasi, toko Jakarta E3, toko Bogor pun E3. Nah, kalau kuncinya dihilangkan seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah jumlah data yang terjual pada toko Jakarta, toko Bekasi, dan toko Bogor adalah 68 produk. Kemudian dengan total berapa ini? 1,6 juta. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan memahami, bisa memundurkan videonya atau memutar ulang videonya ya. Oke, begitu saja video dari Tiang Channel kali ini. Terima kasih.